Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Catherine Masyagian dengan NIM 11S20039. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 4 yang telah saya kerjakan. Pertama-tama untuk main activity step 1. Pada baris pertama hingga baris ke-8 itu merupakan definisi dari package dan import yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Pada baris 10 sampai ke baris 13, di sini terdapat definisi dari kelas main activity. Main activity ini merupakan turunan dari kelas add compact activity. Nantinya kelas ini yang akan mengatur tampilan dan perilaku aplikasi ketika dijalankan. Pada baris 15 hingga ke 19 merupakan definisi variabel main yang bertipe text view. Variabel ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan NIM pengguna pada tampilan aplikasi. Nah, kemudian terdapat fungsi onCreate yang akan dijalankan ketika aplikasi dibuka. Pertama-tama, panggilan ke fungsi super onCreate digunakan untuk mengimplementasikan onCreate dari kelas add compact activity sebagai parent class. Kemudian terdapat pada baris 23 dan maksud saya pada baris 16 terdapat bagaimana mendefinisikan variabel main yang akan ditampilkan ketika memanggil fungsi setText. Kemudian pada baris 19 mendefinisikan perilaku yang akan terjadi ketika pengguna mengklik teks yang ditampilkan pada main. Fungsi setOnClickListener atributnya main akan diubah warna tulisannya dan latar belakangnya menjadi hitam. Nantinya warna tulisannya akan menjadi putih dan latar belakangnya menjadi hitam dengan memanggil fungsi textColor. Kemudian nantinya tampilannya akan seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan yang ada di HP saya yang saya gunakan sebagai emulatornya. Ini adalah tampilan ketika teks NIM saya 11S20039 belum diklik, kemudian yang di kanan adalah hasil ketika saya mengklik teks tersebut. Kemudian pada kelas main activity step 2. Nah, di sini terdapat beberapa import. Kemudian kita mendefinisikan kelas main activity sebagai anakan dari add compact activity. Kemudian nantinya kode ini akan merupakan implementasi dari
contoh aplikasi Android yang menunjukkan cara untuk menampilkan dan menyembunyikan text view dengan menggunakan sebuah tombol button. Kemudian terdapat variabel ll_main, btn_show_toast, kemudian btn_show_snackbar, kemudian btn_show_dialog. Kemudian di sini kita menggunakan override fun on create. Pertama-tama kita akan memanggil super on create untuk menjalankan fungsi on create nantinya. Kemudian nantinya akan di-set message ubah tulisan tombol. Kemudian apakah kamu ingin mengubah tulisan pada tombol? Nah, ketika dipilih batal, maka akan terdapat dialog cancel. Kemudian ketika dipilih ya, maka akan terlihat dialog kamu mengubah tulisan. Maaf, saya salah membuka. Nah, di sini terdapat variabel TV name dan btn show height. Nah, ketika tombol btn show height ditekan, nantinya metode set on click listener yang terdapat pada line 25 akan dipanggil dengan parameter fungsi lambda atau fungsi anonim. Nantinya saat tombol ditekan, kode di dalam fungsi tersebut akan dieksekusi. Nah, pada teks tombol btn show height, nantinya akan diatur sesuai dengan nilai isVisibleName yang terdapat pada line 14 dengan menggunakan metode isVisible pada objek tvName. Nah, kemudian teks tombol btn show height akan diatur sesuai dengan nilai isVisibleName. Jika nilai isVisibleName adalah true, maka teks tombol diatur sebagai height. Kemudian, jika isVisibleName adalah false, maka teks tombol diatur sebagai show. Nantinya, ketika tombol show atau hide ditekan, teks dari tvName akan ditampilkan atau disembunyikan sesuai dengan nilai yang terdapat pada isVisibleName. Nah, berikut hasilnya. Begini ketika tampilan show telah diklik, maka NIM saya 11S239 akan tampil. Kemudian ketika kita mengklik hide, maka tampilannya akan seperti yang di kanan. Kemudian pada step 3,
Nantinya, nah pertama-tama kita mengimport 3 ada 3 import, yaitu maksud saya ada 4 seperti tampilan berikut. Kemudian kita mendefinisikan kelas main activity sebagai anakan dari kelas parent app compact activity. Kemudian kita mendefinisikan 3 variabel, yaitu add name, btn submit, dan tv resolve. Nah, variabel add name ini merepresentasikan elemen edit text pada antarmuka pengguna aplikasi. Kemudian btn submit yang merupakan button ini nanti sebagai tombol submit. Kemudian TV result nantinya akan menampilkan elemen text view. Kemudian ada fungsi onCreate dari 3 variabel yang telah diinisialisasi. Kita menggunakan fungsi find by ID. Nah, find by ID. Kemudian kita menggunakan fungsi find by ID untuk mendapatkan referensi dari elemen yang sesuai. Kemudian pada set on click listener telah ditambahkan pada btn submit. Nah, nanti event listener ini akan menangani klik pada tombol submit. Ketika tombol submit diklik, fungsi set on click listener akan dieksekusi. Nilai dari inputan elemen edit text dengan ID add name, nilai tersebut disimpan pada variabel name. Kemudian dengan fungsi if dilakukan pengecekan. Jika nilai tidak kosong, pengecekan nilai kosong atau tidak dengan fungsi empty. Ketika nilainya bernilai kosong, maka akan dikeluarkan akan di print sebagai berikut. Kemudian ketika bernilai sesuatu, akan ditampilkan hello, kemudian diambil nilai nama dari variabel name. Berikut adalah tampilannya. Nah, intinya akan ada tulisan siapa namamu, kemudian diklik submit. Maksud saya setelah dimasukkan inputan berupa nama, kemudian diklik submit, akan dikeluarkan hello, kemudian sesuatu yang disubmit oleh user, itu Katrina Siagian. Kemudian pada main activity step 4. Nah, pada step 4, di sini ada beberapa import yang dibutuhkan. Kemudian kelas main activity diinisialisasi sebagai kelas anakan dari app compact activity. Kemudian didefinisikan variabel if emot image view. Kemudian terdapat fungsi onCreate yang dipanggil saat pertama kali membuka aplikasi. Nah, di fungsi onCreate ini kita memanggil set content view.
untuk menampilkan layout yang telah dibuat. Kemudian kita menginisialisasi variabel ifEmot menggunakan find view by ID untuk merujuk pada image view pada layout. Nah, kemudian kita menambahkan event listener on click pada ifEmot. Nah, jika gambar ifEmot saat ini adalah gambar happy, maka gambar akan diganti menjadi gambar nervous jika kita mengklik gambar tersebut. Kemudian ketika gambarnya adalah nervous, kemudian ketika kita mengklik, gambarnya akan berubah menjadi happy. Nah, berikut hasilnya. Ketika kita mengklik gambar nervous, nanti akan berubah menjadi happy. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian, pada step 5. Nah, kode ini merupakan contoh implementasi dari checkbox yang digunakan pada Android Studio. Nah, terdapat inisialisasi objek yaitu TiffResult, CBLK, dan CBPR. Terdapat fungsi onCreate. Nah, edit text dihubungkan dengan ID yang ada pada layout XML menggunakan fungsi findView. FindView by ID. Terdapat 3 variabel. Pada checkbox CBLK dan CBPR, terdapat listener yang akan menangani event checkbox ketika checkbox diubah statusnya. Nah, ketika checkbox CBLK atau CBPR dicek atau di-uncheck, akan dilakukan pengecekan fungsi isCheck. Kemudian jika checkbox dipilih, isCheck bernilai true, maka menampilkan kamu berjenis kelamin laki-laki. Jika tidak, maka apa jenis kelamin kamu. Kemudian ketika checkbox CBPR diklik, maka akan dikeluarkan output kamu berjenis kelamin perempuan. Kemudian jika tidak, maka akan ditampilkan apa jenis kelamin kamu. Berikut hasilnya. Nah, ini ketika kita tidak menceklis apapun, ketika kita menceklis perempuan, maka akan dikeluarkan kamu berjenis kelamin perempuan. Ketika kita menceklis laki-laki, maka akan dikeluarkan kamu berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pada step 6, nah di sini ada 4 button yang akan kita ciptakan menggunakan radio button. Terdapat beberapa import, kemudian kita menginisialisasi kelas main activity, kemudian terdapat 5 variabel yang kita inisialisasi, yaitu ll_main, rb_white, rb_red, rb_green, dan rb_blue. Terdapat fungsi onCreate yang akan dilakukan pada variabel yang telah diinisialisasi. Kemudian kita menggunakan findView by ID dengan parameternya itu ID dari komponen
view yang telah dibuat pada file layout. Nantinya listener klik event. Nah, ini listener klik event pada setiap radio button itu white, red, dan green, dan blue akan diatur dengan fungsi update background. Nah, ketika background yang white di checklist, maka set background color menjadi white. Ketika red, maka set background color menjadi red. Ketika green di checklist, maksud saya dipilih, maka set background color menjadi green. Nah, selain itu tersisa blue, kemudian akan di-set background color menjadi blue. Berikut hasilnya. Ketika dipilih biru, maka backgroundnya menjadi biru. Ketika dipilih hijau, background menjadi hijau. Ketika dipilih merah, backgroundnya menjadi merah. Kemudian ketika dipilih putih, backgroundnya berubah menjadi putih. Kemudian step 7. Nah, di sini pertama-tama kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan pada codingan main activity yang step 7. Nah, kode ini secara keseluruhan implementasi dari toggle button yang ada pada aplikasi Android. Nah, setelah mengambil referensi dari image view dan toggle button pada layout menggunakan fungsi find by ID. Nah, kemudian terdapat fungsi TPS show height, set on check change listener. Kemudian nantinya akan digunakan untuk memberikan fungsi ketika toggle button diubah oleh user. Ketika toggle button show height itu dinyalakan atau on, maka emote-nya nantinya akan disembunyikan dengan menggunakan fungsi invisible. Ketika toggle button-nya off, maka emote-nya akan muncul kembali menggunakan fungsi view visible. Berikut adalah hasilnya. Nah, di sini ketika fungsinya itu on, toggle button-nya on, maka emote-nya disembunyikan. Ketika toggle button-nya nantinya menjadi on, ketika diklik show image, maka hasilnya seperti yang di kanan. Kemudian pada step 8, nah, terdapat beberapa import, kemudian kita menginisialisasikan kelas main activity, kemudian kita menginisialisasikan dua variabel yaitu TV result dan SPN tempat wisata. Kemudian terdapat inisialisasi dari view text view. Nah, ada fungsi juga untuk find view by ID yang nantinya akan mendapat nilai dari ID yang telah didefinisikan. Nah, terdapat listener pada saat user nanti akan memilih salah satu item dari menu. Kemudian main activity nantinya telah diimplementasikan adapter view readapter.create from resource. Nanti fungsi-fungsi yang di dalam itu akan dijalankan
saat terjadi perubahan pada spinner. Nantinya ada sebuah objek array adapter yang diinisialisasi merupakan array of source. Nah, layout Android Air.layout simple spinner item. Kemudian array adapter diatur menggunakan adapter spinner. Nah, array adapter diatur oleh adapter pada spinner pada line 30. Kemudian ada fungsi onItemSelected yang akan dijalankan ketika user memiliki salah satu yang ada pada item spinner. Nah, fungsi ini nantinya akan diubah sesuai dengan item yang dipilih oleh user. Nah, pertama tempat wisata yang ingin dituju plus get item at position. Nantinya ketika user memilih beberapa tempat yang telah didefinisikan, ketika diklik, maka akan keluar tempat wisata yang ingin dituju plus masukan yang diberikan oleh user berikut. Nah, ketika dipilih Kabupaten Raja Ampat, maka akan dikeluarkan keluaran tempat wisata yang ingin dituju adalah Kabupaten Raja Ampat. Begitu juga dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian pada step 9, nah di sini kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti biasanya. Kemudian terdapat fungsi kita mendeklarasikan kelas main activity, kemudian menginisialisasi sebuah variabel yaitu btn showToS. Nah, nantinya akan terdapat sebuah fungsi onCreate ketika ditekan yang akan menjadi sebuah terdapat fungsi onCreate. Kemudian pada line ke-17 btn showToS ini menggunakan fungsi findView by ID untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan. Kemudian terdapat set onClickListener. Nah, nantinya ketika tombol ditekan, tombol show, nantinya akan dipanggil fungsi tools make text. Nah, ini adalah pesan tools. Nantinya tombol ini akan hilang selama beberapa saat. Method show nantinya akan menampilkan pesan tools tersebut. Nah, berikut show tools, kemudian nantinya akan terdapat pesan, ini adalah pesan tools. Kemudian pada step ke-10, nah, setelah import yang dibutuhkan telah dibuat, kemudian deklarasikan kelas, kemudian inisialisasi 3 variabel, terdapat fungsi onCreate. Nah, kemudian program membuat instance dari kelas linear layout, button, dan snackbar. Kemudian program mengatur onClickListener, pada btn showToS yang ini.
Nah, nanti ketika button diklik, maka akan muncul ini adalah pesan toast. Kemudian pada fungsi set on click listener pada btn show snack bar, nantinya ketika button diklik, maka akan muncul pesan ini adalah snack bar. Kemudian pada make, program menentukan parent view di mana snack bar akan ditampilkan, yaitu pada LL main. Pesan snack bar yang akan ditampilkan dan jenis tindakan yang dilakukan pada snack bar. Nah, tindakannya itu adalah nantinya tutup. Berikut, nah, ketika diklik show toast, maksud saya snack bar, nantinya ini adalah pesan snack bar, kemudian kita klik tutup. Kemudian ketika diklik show toast, maka ini adalah pesan yang ditampilkan. Kemudian ada step 11. Kurang lebih mirip dengan kode pada step 11. Kemudian pertama-tama di sini kita mengimport library yang dibutuhkan. Kemudian mendefinisikan kelas main activity, menginisialisasi 4 variabel. Nah, terdapat metode onCreate yang dipanggil ketika terjadi aktivitas. Kemudian nantinya pada metode onCreate, semua elemen variabel yang telah didefinisikan sebelumnya akan ada. Kemudian yang telah didefinisikan sebelumnya akan diambil menggunakan find view by ID. Kemudian terdapat set on click listener. Nah, ketika button diklik pada show toast, nah nantinya akan muncul pesan ini adalah pesan toast menggunakan fungsi show. Kemudian pada set on click listener pada btn show snack bar, ketika button diklik maka akan ada pesan ini adalah pesan snack bar. Kemudian ada action tutup. Nah, nantinya pesan ini ditampilkan menggunakan fungsi show. Kemudian ada btn show dialog. Nah, nantinya akan menunjukkan alert dialog. Metode show alert dialog ini nantinya akan menampilkan dialog konfirmasi untuk memberikan pilihan kepada pengguna untuk mengubah teks pada button btn show dialog menggunakan pada alert dialog.builder. Nah, ini fungsi yang untuk membuat dialog. Nantinya dialog ini akan diset menggunakan metode set title. Nah, ini. Kemudian ada set message yang akan menampilkan tulisan apakah kami ingin mengubah tulisan pada tombol. Kemudian set icon. Nantinya set cancelable digunakan untuk mencegah dialog agar tidak bisa dibatalkan. Ada 2 tombol yaitu ya dan batal yang disediakan dalam dialog. Nah, ya ditekan pada text button, btn show dialog akan diubah menjadi kamu mengubah tulisan. Ketika tombol batal ditekan, maka dialog akan ditutup, menampilkan. Nah, nantinya tulisannya akan tetap sama seperti yang sebelumnya. Tidak ada tulisan seperti kamu mengubah tulisan. Nah, berikut hasilnya pada step 11. Show toast, ini adalah pesan toast. Nah, pada snack bar terdapat tipe.
Ini adalah pesan snack bar, kemudian klik tutup. Terdapat show dialog, nanti akan terdapat warning, ubah tulisan tombol. Ketika dipilih ya, maka hasilnya adalah kamu mengubah tulisan. Nanti ketika dipilih batal, tampilannya akan kembali seperti tampilan berikut. Sekian presentasi yang saya berikan pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.